Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia. Saya dari kelas PAI 6B dengan nomor NIM 22010104. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Ustazah Mustafianti, MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan dan jenis-jenis konsep kurikulum. Apa sih kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu? Jadi, kedudukan kurikulum dalam pendidikan ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Kurikulum ini juga berfungsi sebagai pedoman atau rencana yang mengatur apa saja yang harus diajarkan oleh guru, bagaimana cara guru mengajarkannya, dan bagaimana cara menilai hasil belajar siswa. Nah, dengan adanya kurikulum ini, kegiatan belajar di sekolah itu menjadi lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Berbeda dengan pendidikan di rumah yang berjalan secara alami dan tanpa rencana tertulis. Di sekolah pendidikan itu dilakukan secara formal dengan kurikulum yang sudah dirancang. Nah, oleh karena itu, kurikulum ini menjadi inti dari proses pendidikan dan sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis konsep kurikulum. Itu ada 7. Yang pertama itu kurikulum yang direkomendasikan. Kurikulum ini adalah kurikulum ideal, hasil pemikiran para ahli, organisasi, profesi, atau kebijakan pemerintah. Nah, kurikulum ini bersifat sebagai acuan utama atau belum tentu langsung diterapkan di sekolah. Yang kedua, itu kurikulum tertulis. Nah, kurikulum tertulis ini resmi yang telah disahkan oleh pemerintah. Biasanya berupa dokumen lengkap yang memuat tujuan, materi, atau urutan kegiatan belajar serta cara evaluasi. Yang ketiga, itu kurikulum yang didukung, yang berisi sumber daya penunjang seperti guru, buku, waktu, ruang, dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan kurikulum tertulis. Nah, yang keempat, kurikulum yang diajarkan. Kurikulum ini nyata yang diajarkan oleh guru di kelas. Berbeda dengan kurikulum tertulis karena dipengaruhi oleh gaya mengajar, pengalaman, dan kondisi kelas masing-masing. Yang kelima, itu kurikulum yang diujikan. Nah, kurikulum yang diujikan ini isi kurikulumnya yang muncul dalam bentuk soal-soal ujian. Materi ini menunjukkan bagian mana dari kurikulum yang dianggap penting untuk dinilai. Yang keenam, itu kurikulum yang dipelajari. Nah, ini adalah apa yang benar-benar dipahami dan dikuasai siswa setelah proses belajar, bisa mencakup nilai, pengetahuan, atau sikap yang terbentuk. Nah, terus yang terakhir yaitu kurikulum tersembunyi. Kurikulum ini tidak tertulis yang berpengaruh pada siswa seperti nilai-nilai, budaya sekolah, kedisiplinan, atau contoh perilaku guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh kalian yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.